Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan membuat format berpikir atau pola berpikir bagaimana kita bisa sukses di saat pandemi. Sahabat-sahabat semua, pandemi ini terus berlanjut ternyata sampai saat ini, dan pada saat yang lain juga akan muncul kembali pandemi ini dengan bentuk yang berbeda. Oleh sebab itu, barangkali kita butuh mensikapi kondisi ini ke depan bagaimana agar ketika terjadi pandemi kita tetap sukses, kita tetap bahagia. Sahabat-sahabat semua, Allah sudah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diingatkan oleh Allah, jadikan masa lalu sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan kita ke depan. Begitu juga bagaimana kita melihat ke depan. Melihat ke depan untuk apa? Untuk diprediksi di hari ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua, saya kira pesan Allah tadi itu memberikan gambaran kepada kita untuk dapat memahami betul apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa kini, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita bagian dari belajar sejarah ini untuk ditarik ke masa kini dan memprediksi masa yang akan datang. Berkenaan dengan pandemi ini, sahabat-sahabat semua, barangkali kita ingat betul pesan Allah, inna ma'al usri yusron. Saya hanya menjelaskan tentang ma'a ini untuk membangun kesuksesan, untuk membangun kebahagiaan. Ma'a ada yang memaknai sebagai setelah. Jadi setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ma'a ada yang memaknai juga bersama-sama. Jadi bersamaan dengan pandemi ini kita bisa membangun kesuksesan. Kesuksesan bukan hanya dimaknai sebagai wujud materi, tetapi kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyesuaikan diri saat ini? Kita merasakan betul yang memiliki putra-putri, gitu kan, merasakan betul betapa sulitnya mendidik anak-anak kita. Padahal selama ini kita begitu menganggap sederhana proses pendidikan yang ada di sekolahan formal maupun non-formal. Nah, dari kejadian itu kita bisa memahami bahwa muncul sikap kita untuk lebih menghargai kepada yang lain. Kita berarti belajar menghargai orang lain. Bisa jadi kita ahli dalam bidang ekonomi tapi tidak ahli dalam bidang pendidikan. Begitu juga kita yang ahli dalam bidang pendidikan untuk mengajari orang lain selalu sukses, tetapi kepada anak sendiri ternyata cukup merepotkan atau agak berkeringat-berkeringat. Nah, berarti kita sukses karena mampu bercermin tentang pendidikan ini. Nah, sahabat-sahabat semua, itu yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa sukses. Begitu juga kita yang petani atau pedagang belajar banyak perilaku masyarakat, perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat yang tadinya agak ogah-ogahan untuk memakan buah-buahan, ternyata vitamin juga dapat membantu stamina tubuh kita untuk lebih kuat menghadapi pandemi COVID ini. Jadi yang tadinya masyarakat hanya paham tentang bagaimana bertani padi, sekarang mencoba untuk belajar bertani buah-buahan. Begitu juga yang awalnya buah-buahan kemudian berpikir bagaimana meningkatkan bentuk buah-buahan, bagaimana meningkatkan rasa. Jadi waktu yang luang ini, waktu yang dibatasi oleh pemerintah untuk melakukan pergerakan dalam rangka untuk
mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini bisa digunakan oleh para petani, digunakan oleh para pengusaha, bisa digunakan oleh para pendidik. Jadi banyak aspek. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa ternyata pandemi ini juga bisa memberikan kita kebahagiaan jika kita melakukan sesuatu konsep berpikir yang benar. Bagi sahabat-sahabat semua yang dalam bidang ekonomi begitu juga, apalagi yang kemudian merasakan bahwa loh, kegiatan ekonomi sekarang dibatasi, bagaimana ekonomi kita? Itu kan terasa betul untuk berpikir alternatif, untuk melihat sesuatu secara proporsional dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi normal, untuk bisnis-bisnis yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan harian, kita lancar-lancar saja. Hari ini kita dilarang bergerak. Bagaimana membangun kebahagiaan? Kita bisa dengan cara mengelola berpikir seperti tadi disampaikan. Jadi sesungguhnya sederhana sekali menemukan kebahagiaan dengan cara mencari alternatif atau pola berpikir kita. Itu yang berkenaan dengan ma'a dalam arti bersama-sama. Jadi bersama-sama pandemi, di situ ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dalam kesulitan bersamaan dengan itu akan ada kemudahan. Nah, bagi kita yang sampai hari ini belum menemukan kemudahan itu, maka maknailah hari ini kata-kata ma'a itu dengan setelah. Berarti setelah ada kesulitan maka akan ada kemudahan. Aspeknya apapun kita, berarti mulai hari ini jika kita belum menemukan kemudahan, jika kita belum menemukan kebahagiaan, maka hari ini kita harus mencari biar kata-kata ma'a itu dimaknai sebagai setelah. Berarti tidak ada saya sudah tertinggal, saya telat, enggak, karena kita bisa memaknai kata-kata ma'a itu dengan setelah ada kesulitan pandemi contohnya, maka pandemi Covid, maka pasti akan ada kemudahan. Itu janji Tuhan. Tergantung kita kan, berarti jika kita belum menemukan selama ini, jika kita yang dirasakan hari ini kesedihan, kesulitan gitu kan, maka pastilah di depan akan ada kemudahan atau kebahagiaan. Syaratnya maksimalkan otak kita, rendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat semua, barangkali kata-kata ma'a yang dikatakan bersama-sama, jika sampai hari ini kita belum menemukan kesuksesan kebahagiaan, maka marilah kita mencoba mengelola otak dengan cara yang pertama, kebahagiaan itu muncul ketika kita bersama-sama keluarga, anak kita. Jadi sahabat-sahabat semua, kita harus bahagia bahwa yang selama ini kita jarang bertemu dengan anak, hari ini bersama lebih lama, bisa bergurau, bisa belajar bersama. Jadi kebahagiaan muncul ketika kita memang mampu mengelola akal pikir kita, memaknai bersama-sama Covid bersama dengan adanya kesulitan, maka akan ada kemudahan. Kemudian bisa kita lihat juga, kita jarang bertemu dengan saudara, paling bertemu sebentar, hari ini bisa kita lama. Dengan anak bisa lama, dengan keluarga bisa lama, dengan saudara bisa lama, bahkan dengan tetangga-tetangga kita. Itu adalah sebuah kebahagiaan jika kita mengelola akal fikir dan hati kita. Nah, begitu juga dengan kita berada di rumah, kan kita lebih banyak belajar juga dalam banyak aspek. Ini bagian dari kebahagiaan.
Jadi bersamaan dengan COVID-19 kita bisa bahagia karena kita bisa banyak lebih berdiskusi dengan masyarakat, banyak berdiskusi dengan saudara, dan banyak berdiskusi dengan siapapun. Nah, kita bisa belajar lebih banyak. Itu bagian dari kebahagiaan. Kemudian dari aspek ekonomi, ya, kita juga lebih efisien karena kita belajar bekerja semuanya dari rumah. Jadi lebih efisien juga aspek ekonomi. Jadi bersamaan dengan datangnya COVID, di satu sisi bagian dari kesulitan, tetapi dari sisi lain, nah salah satunya tadi aspek ekonomi, kita lebih efisien. Nah, dalam keefisienan itu harapannya kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan kesuksesan. Itu sahabat-sahabat semua, kali ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan kebenaran hanya milik Allah, kita hanya pencari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.